Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Wulan Rengganis dan rekan-rekan saya Ayu Rizky Kristanti, Rika Dewi Azriani, dan Puja Azkanisa yang akan mempresentasikan materi tentang The Present and the Future dalam MK Bimbingan Konseling kali ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri Wulan Rengganis, yaitu tentang masa kini dan masa depan, di mana siswa mampu berkembang baik cara itu berpikir dan cukup fleksibel untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja dan hidup secara harmonis dengan orang lain. Selanjutnya, siswa juga mampu belajar bukan hanya pada fakta-fakta tertentu dan keterampilan, tetapi bagaimana beradaptasi secara memuaskan terhadap perubahan pengetahuan, keterampilan, dan hubungan manusia. Di Amerika Serikat, penekanannya pada pola perilaku dan pola minat yang akan memiliki implikasi kejuruan nanti di masa yang akan datang. Amalan terbaik di bimbingan konseling di Amerika Serikat saat ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah konseli dan memfasilitasi kebutuhan pribadinya, serta menghasilkan solusi untuk masalah yang mendesak, seperti contohnya yaitu metode baru dalam pengajaran matematika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ayu Rizky Kristanti. Bimbingan kejuruan. Bimbingan kejuruan dianggap sebagai asumsi terkait dengan penekanan awal penggunaan tes untuk mempermudah proses seleksi di lingkungan industri. Praktik bimbingan kejuruan adalah metode pencocokan bakat yang biasa digunakan oleh para psikologi kejuruan guna untuk memahami tujuan mendasar dari bimbingan sebagai kesesuaian antara aset yang dimiliki oleh klien dan syarat yang menjadi ketentuan sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Pada Perang Dunia Pertama, muncul metode yang dinamakan seleksi 11+. Metode ini berupaya untuk menyelesaikan anak-anak dan kursus. Pada Perang Dunia Kedua, metode ini terlalu terbatas untuk memenuhi tuntutan sosial dan ekonomi. Beberapa kritikus menolak jika tes itu ditiadakan. Mereka beranggapan bahwa tes seharusnya dijadikan perspektif yang paling luas baik dari segi teori maupun dari segi etika. Kekurangan metode penyelesaian ini yakni terletak pada faktor emosional dan motivasi yang sering diabaikan. Menurut penulis Amerika Serikat, untuk merevitalisasi konseling kejuruan dengan mengubah model dari model kognitif, bukan model psikoterapi, melainkan model gabungan yang lebih realistis dan mengakui pentingnya emosi, perasaan, dan sikap dalam proses pengembangan kejuruan yang normal. Menurut beberapa penelitian, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dikarenakan rendahnya kualitas karakter dibanding keterampilan. Dari sini didapatkan tujuan konseling, yakni berperan untuk membantu kaum muda untuk merencanakan pekerjaannya sesuai dengan minat dan bakatnya ataupun dengan keterampilannya. Selain itu juga kaum muda dibantu oleh konseling guna membentuk karakter sehingga bisa menemukan pekerjaan yang sesuai. Kesuksesan kaum muda tampak jelas, mungkin akan jauh lebih relevan untuk berfokus pada kualitas pribadi daripada berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan kerja tertentu. Untuk melakukan hal ini tentu saja adalah dengan mengarahkan pada pendidikan, pada pengembangan kompetensi dalam bidang emosional dan interpersonal serta kognitif. Pada tingkat yang sangat sederhana adalah kualitas seperti menjaga waktu dengan baik dan kemampuan serta kemauan untuk mengikuti arahan pada tingkat yang lebih kompleks, fleksibel,
keandalan, orientasi untuk mempelajari hal-hal baru pada tingkat yang lebih penting lagi, toleransi terhadap stres yang baik dan kemampuan beradaptasi dalam situasi sosial. Meskipun kualitas dalam situ Meskipun kualitas tersebut merupakan hasil dari interaksi antara faktor keturunan dan lingkungan. Kualitas semacam ini dapat muncul secara tiba-tiba, secara menyeluruh dan tanpa diminta. Diskusi dengan seorang ahli dapat memungkinkan seseorang untuk mengatasi kesulitan ketika mereka menghadapi kesulitan. Pandangan para ahli kejuruan dan psikolog terkemuka yang telah mengalihkan perhatian mereka pada masalah kejuruan dapat dikatakan sejalan dengan keyakinan bahwa sifat pekerjaan yang dilakukan seseorang, apakah itu dibayar atau sukarela, dipekerjakan atau tidak dipekerjakan, sangat terkait dengan pengetahuan tentang jenis orang seperti apa dia, dengan kemandirian dan kompetensi, serta dengan pemahaman tentang hubungan antara diri sendiri dan masyarakat tempat dia menjadi bagian dari masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, tentang dunia pendidikan dan dunia kerja telah meningkat pesat dan akan terus meningkat. Sangatlah penting untuk tidak hanya memperkenalkan anak muda pada informasi ini, tetapi juga membantu mereka untuk menemukan jalan yang tepat dengan memeriksa berbagai kemungkinan yang ada dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul dari berbagai pilihan yang ada. Individu diberikan dukungan dan bantuan dalam proses yang sulit, seringkali panjang dan seringkali menyakitkan untuk menemukan dan membangun dirinya sendiri, bukan diri yang lain yang ditumpangkan misalnya oleh pendapat dan harapan orang lain. Konseling bukan satu-satunya cara agar anak muda tumbuh dalam kemandirian dan kepercayaan diri. Bisa dengan cara lain, yaitu sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Wall, sekolah adalah tempat yang paling utama di mana anak laki-laki dan perempuan seharusnya bisa mendapatkan jawaban yang tidak emosional dan seimbang untuk pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang semakin khawatir. Contohnya pertanyaan seperti, orang seperti apa saya ini? Seberapa berhasilnya sekolah memenuhi fungsi ini tidak bergantung pada konseling, tetapi pada seluruh jaringan interaksi antara siswa dan sekolahnya. Citra diri siswa seperti yang ditunjukkan oleh Walsh sebagian dibangun oleh umpan balik yang terus-menerus dari penilaian dan evaluasi semua deskripsi kepada siswa dari guru, program sekolah dari guru, dan dari upayanya sendiri untuk membuat keputusan mandiri di lingkungan sekolah. Beberapa bahan dari gambaran identitas diri ini bersifat kejuruan yang lain. Meskipun tidak bersifat kejuruan, terkait erat dengan faktor-faktor penting untuk menjalani hidup yang memuaskan dan bahagia di dunia yang mengutamakan pekerjaan. Saat ini dapat dilihat minimnya pengajaran karir dan ketidakcukupannya pekerjaan layanan ketenagakerjaan pemuda dalam kondisi yang ambivalen. Terlepas dari apakah YIS akan tetap berbasis pendidikan atau tidak, cakupan dan kualitas dari apa yang telah dikenal sebagai pengajaran karir harus ditingkatkan dari sudut pandang pembagian tugas yang paling efektif antara sekolah itu sendiri dengan YIS. Sebuah kasus yang kuat juga telah dibuat dari sisi akademis oleh Dawes untuk mengurangi pekerjaan penasihat dengan sekolah-sekolah yang sekarang dilakukan oleh YIS. YIS secara penuh waktu meningkatkan fungsi-fungsi yang sesuai seperti aftercare, pekerjaan konsultasi dengan pemberi kerja, dan pekerjaan khusus misalnya penyandang cacat. Distribusi tugas seperti itu dapat berarti bahwa sekolah pada akhirnya akan mengambil alih bagian besar bimbingan karir yang sekarang dilakukan oleh personil ketenagakerjaan muda, sehingga merugikan mereka yang merupakan karyawan muda. Dawes mengatakan bahwa dengan lebih banyak waktu untuk pekerjaan karir dan lebih banyak perhatian pada kegiatan semacam itu di sekolah, dengan sendirinya tidak akan banyak berguna, kecuali jika pengetahuan dan pemahaman dapat mengimbangi peningkatan tersebut. Hanya dengan memberikan konsepsi-konsepsi seperti bahwa mereka harus menjadi konselor dan juga guru. Seluruh konsepsi tentang pekerjaan karir di sekolah harus berubah secara radikal. Tujuan utama dan penting adalah meyakinkan para guru tentang kewajiban sekolah untuk mempersiapkan para siswanya untuk hidup di dunia di mana kegiatan kejuruan terkait erat dengan pemenuhan diri pribadi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sekolah memberikan manfaat dari pelatihan dalam jabatan yang penting untuk memberikan tingkat pemahaman dan kompetensi minimal yang diperlukan.
Yang jauh lebih penting dalam layanan karir ini yaitu penyediaan layanan minimal yang dibutuhkan oleh anak-anak dan remaja di semua tingkatan, yaitu sistem kartu catatan yang tepat berdasarkan langkah-langkah penilaian yang baik, sumber daya yang memadai, dan penyajian informasi kejuruan. Konseling kelompok dan individu juga diperlukan, ketentuan yang tepat untuk penempatan kerja, dan pengaturan tindak lanjut yang memadai. Redistribusi antara guru karir dan konselor karir dapat dengan mudah dilakukan di bawah naungan mana yang pada akhirnya berada di bawah naungan layanan penasihat karir saat ini atau layanan ketenagakerjaan pemuda, ketenaga kerjaan atau pendidikan. Namun mungkin kebutuhan yang paling penting dari semuanya adalah koordinasi dan kesinambungan dari layanan ini untuk anak-anak dan remaja selama masa perkembangan mereka. Aspek inilah yang secara khusus tidak mungkin dilakukan dalam situasi saat ini. Kita hanya dapat berharap bahwa solusi yang dapat diterapkan akan segera muncul, terutama berdasarkan bukan pada kemenangan kepentingan pribadi, tetapi pada analisis yang dipertimbangkan tentang kebutuhan kejuruan kaum muda yang keberhasilannya dalam hidup bukan hanya dalam mencari nafkah atau bergantung pada masa depan negara mereka.